intinya keimanan itu hanya sekedar pelengkap. Paham? Di sini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya mengucap kalimat la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bagian dari iman itu sendiri. Bagian dari iman itu sendiri. Artinya sekalipun hatinya percaya, tapi kalau nggak mengucap, ini kan bagian dari iman itu sendiri, nggak sah. Artinya di dunia dia kafir, di akhirat juga dia kafir. Sekalipun hatinya percaya, tapi ketika dia nggak mengucap, ditolak. Sebab beberapa ulama mengatakan ini an-nutuk, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah bagian dari itu iman sendiri. Jelas. Ini pendapat beberapa ulama, tetapi pendapat yang lain dan juga pendapat yang sangat banyak yang menyatakan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah bagian yang terpisah dari keimanan. Bagian yang terpisah dari keimanan itu sendiri. Artinya keimanan syai' wal nutq syai'. Keimanan adalah sesuatu tertentu dan ucap kalimat syahadat sesuatu tertentu lain. Sebab iman itu kan tasdik segala. Jelas. Dan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, ya, dia ucapkan atau dia tidak ucapkan tidak akan mempengaruhi hati yang udah percaya. Paham? Nah, sehingga banyak ulama menyatakan bahwasanya an-nutq bisyahadah, menyatakan kalimat syahadatnya, ya, dia bagian yang terpisah dari keimanan itu sendiri. Artinya apa? Kalau orang di hatinya udah percaya dan iman, keimanannya udah cukup di sisi Allah. Paham? Dia dianggap beriman di akhirat. Dia di mata Allah dia beriman. Adapun, ya, di dalam ahkam duniawiyah, kita nih yang hidup di dunia sama dia, ya, dia masuk dalam kelompok orang beriman. Wa yu'amal mu'amalatul muslimin mu'minin, dan diberlakukan kepadanya aturan-aturan kaum muslimin seperti kewajiban sholat 5 waktu, dan ketika wafat dikubur di pemakaman muslimin dan seterusnya. Ini tidak berlaku melainkan ketika dia mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selama dia tidak mengucap itu, ini nggak berlaku kepadanya, dan dia secara zahir masih dianggap sebagai orang yang tidak masuk dalam kategori orang Islam dan orang beriman. Itu di dalam ahkam duniawiyah. Tetapi pada kenyataannya antara dia dengan Allah, keimanan di dalam hatinya cukup. Selama dia percaya Allah sebagai Tuhan, tidak Tuhan selain Allah, dan dia percaya Nabi Muhammad utusan Allah, sekalipun dia nggak mengucap, kelihatan selesai, nggak masalah. Ini pendapat juga banyak dari ulama, bahkan sebagian besar ulama menyatakan demikian, bahwasanya kalimat syahadah, ya, sesuatu yang terpisah dari keimanan itu sendiri. Paham nggak kira-kira? Ya, ini perbedaan pendapat antara para ulama. Jelas. Jadi ada yang mengatakan kalimat syahadah adalah bagian dari iman itu sendiri, kalau nggak diucapkan berarti imannya nggak sah. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya kalimat syahadah adalah sesuatu yang terpisah dari keimanan. Jadi orang kalau udah punya iman dalam hatinya cukup di sisi Allah, dan syahadat ini perkara lain lagi, urusan lain lagi. Paham? Jelas nggak kira-kira? Ya, baik. Nah, ini pendapat yang tadi saya bilang itu pendapat yang sangat kuat. Yang mengatakan pendapat ini adalah diantaranya Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar, dan banyak lagi ulama-ulama besar, ya, dan ini pendapat yang terbanyak menyatakan demikian. Baik. Dan mereka punya dalil masing-masing. Di antara dalil yang menyatakan bahwasanya kalimat syahadah adalah bagian yang terpisah dari keimanan, sehingga kalau orang di hatinya punya iman, percaya kepada Allah dan Rasulnya, sekalipun dan tidak mengucap syahadah, dia di sisi Allah selamat di akhirat, termasuk orang-orang beriman. Apa dalilnya? Di Sahih Bukhari, di Sahihain Bukhari wa Muslim, itu dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yakhruju minan nar man fi qalbihi adna syai' minal iman.
Sahih Bukhari disebut, di Sahih Muslim disebut bahwasanya keluar dari api neraka, artinya la yukhalad finnar. Artinya la yukhalad finnar, dia masuk dalam kategori orang-orang beriman. Sebab yang yukhalad, yang akan abadi di neraka hanya orang-orang kafir. Ya. Keluar dari api neraka. Ya. Setiap orang yang di dalam hatinya masih ada setitik keimanan. Ayo. Jelas. Artinya patokannya adalah iman. Paham? Baik. Ini saya rasa jelas pendapat para ulama. Kemudian kedua kubu ini, mereka semuanya sepakat bahwasanya ya kalimat syahadah ya tidak harus diucapkan tatkala terjadi kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan seseorang untuk mengucap kalimat syahadah. Artinya itu tidak wajib, dan keimanannya oleh kedua kubu ini diterima di sisi Allah di dunia dan di akhirat. Bahkan ya ketika terjadi kondisi tertentu. Apa itu? Ketika seseorang dalam keadaan tidak memungkinkan baginya mengucap kalimat syahadah. Contoh, orang bisu. Bagaimana dia mengucap? Hatinya penuh dengan iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, tapi nggak bisa mengucap, bisu. Ya. Sekalipun yang mengatakan bahwasanya kalimat syahadat bagian dari iman itu sendiri dan harus dinyatakan, dalam kasus ini mereka sepakat. Semua kubu sepakat. Dalam kasus ini diterima dia. Bagaimana mengucap? Oh, mesti tulis. Nggak semua orang bisa nulis. Paham? Tetapi keimanan dalam hal ini, dalam kasus ini diterima. Itu contoh kasus. Kasus yang kedua juga di bawah paksaan. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih, disebutkan tentang kisahnya Ammar bin Yasir dan keluarganya ketika dipaksa untuk menyatakan kalimat kekafiran, disiksa habis-habiskan sampai akhirnya Ammar bin Yasir mengucap ucapan kekafiran, baru nggak disiksa, dilepaskan dari penyiksaan. Dia nangis ngadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya disiksa habis-habisan, dipaksa untuk mengucapkan, sampai akhirnya terucap. Nabi Muhammad bilang, tenang, nggak ada masalah. Makanya Allah turunkan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil, kecuali katanya Allah yang dipaksa sedangkan hatinya penuh dengan keimanan dia. Patokannya adalah iman dalam hati, bukan ucapan. Ini dalil-dalil dari Al-Quran. Yang jelas dalil-dalilnya ada dan kuat. Baik. Paham? Terima kasih sudah tonton video ini. Jangan lupa subscribe.